Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Wanalkap dengan NPM 10080017247. Saya berasal dari bidang kajian Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang diberi judul Representasi Gibah pada Film Tilik dengan subjudul Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce pada Film Tilik di YouTube. Konteks penelitian. Film Tilik menceritakan tentang seorang kembang desa yang bernama Dian. Banyak dari lelaki desa yang mendekatinya hingga bahkan datang melamarnya. Warga desa bergosip atau bergunjing tentang status Dian yang masih lajang. Hingga dalam satu kesempatan perjalanan naik truk, dalam rangka menjenguk, yang dalam bahasa Jawanya disebut tilik, bu lurah di rumah sakit di kota, beberapa warga berdebat tentang siapa yang bakal mempersunting Dian. Perjalanan tilik ini menjadi perjalanan yang penuh dengan gosip, gunjingan atau gibah antara warga desa yang naik truk tersebut. Berikutnya adalah gibah. Menurut Imam Nawawi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, gibah adalah menceritakan tentang orang yang dibencinya, baik tubuhnya, agamanya, dirinya sendiri secara jasmani, tingkah laku, harta benda, orang tua, anak, istri, pembantu, raut wajah, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebutan seseorang, baik berupa kata secara verbal, tanda, ataupun simbol. Lalu berikutnya adalah representasi. Representasi adalah proses perekaman gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih tepat, dapat didefinisikan sebagai penggunaan tanda-tanda untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik. Berangkat dari sana, saya mempunyai fokus penelitian, yaitu bagaimana representasi gibah yang muncul pada film Tilik, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, bagaimana representasi gibah melalui aspek sign yang muncul pada film Tilik. Yang berikutnya, bagaimana representasi gibah pada aspek objek yang muncul pada film Tilik. Yang terakhir adalah bagaimana representasi gibah melalui aspek interpretan yang muncul pada film Tilik. Berikut adalah kerangka pemikiran yang saya gunakan dan saya cetuskan dalam penelitian ini. Metode penelitian. Metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yaitu semiotika Charles Sanders Peirce dengan paradigma interpretif. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah analisis teks, studi kepustakaan. Teknik analisis data yaitu mereduksi data, mendisplay data, hingga menarik kesimpulan. Berikut adalah potongan 15 scene yang saya teliti pada film Tilik ini. Representasi gibah melalui aspek sign. Pada aspek sign, Peirce membaginya dengan beberapa subtipe tanda. Dan saya, sebagai peneliti, sudah mengklasifikasi 13 scene pada film Tilik sebagai berikut. Scene pertama, legi sign, scene kedua, scene sign, scene ketiga, legi sign, scene keempat, quali sign, scene 5, scene sign, scene 6, quali sign, scene 7, scene sign, scene 8, quali sign, scene 9, legi sign, scene 10, legi sign, scene 11, scene sign, scene 12, quali sign, dan yang terakhir, scene 13, quali sign. Representasi gibah melalui aspek objek. Berdasarkan tanda atau objek, maka dapat disimpulkan objek yang terkandung dalam 13 scene rata-rata masuk dalam klasifikasi indeks dan simbol, dikarenakan berdasarkan tanda erat bahwa gibah yang dilakukan ibu-ibu dalam film Tilik erat kaitannya dengan sebab akibat yang berhubungan juga dengan simbol. Singkatnya, kebanyakan gibah mengenai Dian dikarenakan ketidaksesuaian berbagai pilihan hidup Dian, mulai dari karir sampai statusnya yang belum menikah, bertentangan dengan budaya yang dianut warga kampungnya yang cenderung masih old-fashioned atau ketinggalan zaman. Sehingga bagi ibu-ibu, terkhusus Bu Tejo, merasa Dian pantas mendapatkan hinaan atau citra negatif dikarenakan pilihannya yang dianggap menyimpang. Hanya terdapat satu scene, yaitu pada scene 2 yang masuk ke dalam klasifikasi icon yang menunjukkan tanda yang menyerupai bentuk objek aslinya. Sebagaimana Bu Tejo menunjukkan gambar atau foto Dian bersama laki-laki. Selain itu, juga scene ini erat kaitannya dengan simbol, di mana setelah ibu-ibu kampung lain melihat foto tersebut langsung serentak mengucapkan astagfirullah, yang dalam budaya mereka, apabila perempuan berfoto dengan laki-laki selain keluarga, seperti foto yang ditunjukkan oleh Bu Tejo, di mana Dian berfoto dengan orang asing, dan itu laki-laki, maka mengisyaratkan atau bisa diinterpretasikan sebagai perempuan nakal. Lalu representasi gibah melalui aspek interpretan. Interpretan berupa tafsiran atau makna, di mana pada penelitian ini
peneliti menemukan beberapa representasi gibah pada 13 scene yang diteliti. Scene 1 dan 2, gibah direpresentasikan dengan menyebarkan rumor. Scene 2 dengan penggunaan kata yang cenderung provokatif. Scene 4 dengan prasangka buruk atau negatif. Scene 5 dengan tindakan manipulasi. Scene 6 sebagai wujud promosi diri. Scene 7 sebagai bentuk proteksi diri atau self-protection. Scene 8 sebagai bentuk indirect aggression atau agresi tidak langsung. Scene 9 sebagai alat menghukum masyarakat yang berlawanan dengan budaya kolektif. Scene 10 dengan menggiring opini negatif. Scene 11 dengan pembunuhan karakter atau karakter assassination, dan scene 13 sebagai alat merusak objek gibah. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu melalui aspek sign dapat dilihat atau memperlihatkan gibah dalam bentuk komunikasi verbal dan non-verbal sesuai dengan bentuk-bentuk gibah, yaitu secara lugas dan juga gibah dengan isyarat. Yang kedua adalah representasi gibah melalui aspek objek. Pada aspek objek ditemui bahwa masyarakat yang memiliki kapasitas literasi digital yang rendah cenderung menjadikan lautan informasi yang ada sebagai alat untuk bergibah agar meningkatkan derajat sosial dalam pergaulan demi mendapat sebutan modern atau pintar, dikarenakan bagi mereka informasi yang beredar di internet adalah kebenaran mutlak. Lalu pada aspek interpretan, penelitian ini peneliti menemukan beberapa representasi gibah pada 13 scene yang diteliti, yaitu gibah sebagai alat menyebarkan rumor, informasi yang provokatif, prasangka negatif, serta bagian dari tindakan manipulatif. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk promosi diri, proteksi diri, bentuk indirect aggression atau agresi tidak langsung, merusak reputasi objek gibah, pembunuhan karakter, menggiring opini, dan bahkan alat menghukum masyarakat yang berlawanan dengan budaya kolektif. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.